Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasitr fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wasitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, masih menutupi segala khilaf dan aib kita. Ya Allah, sempurnakanlah kenikmatan yang Engkau berikan. Ya Allah, sempurnakanlah kesembuhan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, teruskan, tutupilah segala aib dan kesalahan kami di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis ke-20 dalam kajian akidah yang secara rutin kita laksanakan setiap subuh. Hari ini akan membahas tentang ayat-ayat Allah pada alam semesta, khususnya yang ada pada bumi dan matahari. Oleh sebab itu, sengaja saya putar lagi tadi surah An-Naba, ya, karena di surah An-Naba ini banyak sentuhan-sentuhan tafakkur. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja, termasuk akan dibahas hari ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Bahkan ada kalimat ini. Ya, kemarin kita terlewat ayat ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari perasan saringan air laut. Jadi ternyata ada sistem penyaringannya, penyaringan ilahi, penyaringan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Sehingga menjadi air yang tawar, yang enak, yang bersih. Subhanallah. Maka sengaja di pembuka sebelum kita kajian, saya perdengarkan tilawah yang dibacakan oleh Syekh Abdul Basit Abdul Somad, seorang mizmarul Quran, seorang pembaca, seorang hafidh Quran dari Mesir yang suaranya dikenal di seluruh jagat di seantero dunia ini dengan bacaan yang sangat indah. Dan kita bacakan tadi surah An-Naba. Baik, kita akan lanjut. Yang pertama, bumi sebagai tempat yang nyaman menjadi tanda, menjadi rambu-rambu, menjadi bukti akan kekuasaan, kemahasempurnaan, kehebatan, kemahatelitian Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita tinggali adalah bukti nyata yang keberadaannya, yang keindahannya, yang kedahsyatan dan kebesarannya tidak perlu banyak argumen dan banyak dalil. Maka jejak-jejak yang besar ini menunjukkan jejak zat yang maha besar, jejak yang agung dan luar biasa ini menunjukkan ini adalah jejak, ya, ini adalah asar dari zat yang maha agung dan maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kiaskan, bekas menginjaknya kaki ayam itu tentu berbeda dengan bekas menginjaknya kaki kuda. Ya, jadi bekas kaki ayam menunjukkan yang menginjaknya itu ayam kecil, tapi bekas kaki kuda besar lebarnya, panjangnya, bentuknya menunjukkan yang menginjak itu kaki kuda. Jadi besar dan dahsyatnya bumi ini, dahsyat dan maha agungnya Sang Pencipta yang mengendalikan dan ini. Ayat pertama yang mesti kita renungkan, yang pertama surah 40 ayat 64. Surah 40 ayat 64. Surah Ghafir ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Sampai di situ.
Kesananya dalil lain. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah dia zat yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu qoror. Qoror itu dari kata qorro, artinya tetap. Tidak goncang. Tidak miring. Tapi dia seimbang sehingga kita nyaman. Tetap kita merasa kokoh. Merasa nyaman, merasa aman tinggal di satu tempat yang namanya bumi ini. Subhanallah. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarar. Tempat yang layak ditinggali dengan lengkap. Ya, berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di muka bumi ini. Menurut para ahli, bumi ini terus berputar. Tapi uniknya kita tidak merasakan perputaran itu. Allah menciptakan apa yang oleh para peneliti disebut dengan gravitasi bumi. Sehingga beban itu akan jatuh mengikuti bumi. Ya, kalau dalam ilmu sains yang sampai hari ini diyakini oleh para saintis, ya, sehingga kita tidak terlempar ke mana-mana, kita tetap nempel di bumi karena ada namanya gravitasi bumi. Subhanallah. Siapa yang membuat daya tarik yang membuat kita ini tertarik ke bumi? Allahu Akbar. Kita tidak terlempar dari bumi, padahal Al-Quran pun mengisyaratkan bagaimana gunung-gunung itu bergerak dengan cepat. Padahal gunung-gunung itu kita lihat terdiam. Pada hakikatnya, kata Al-Quran, surah An-Naml, surah 27 ayat 88. Bahwa gunung-gunung dan bumi itu bergerak dengan cepat. Ya, surah An-Naml, surah 27 ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Subhanallah. Wa taral jibala, dan kamu melihat gunung-gunung, tahsabuha jamidah, kamu mengira gunung-gunung itu jamid, diam, tidak bergerak, padahal wahiyya tamurru marras sahab, padahal gunung itu tamurru bergerak seperti bergeraknya awan yang ditebak angin yang cepat. Subhanallah, gunung yang kita lihat diam itu pada hakikatnya bergerak, tapi kita kalau naik gunung tidak terasa gunung itu sedang bergerak. Ini adalah satu desain, satu persiapan, satu penciptaan yang sangat indah. Maka dalam ayat 88 surah 27 An-Naml Allah mengatakan, Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Memang gunung yang terlihat tidak bergerak, padahal bergerak, itulah ciptaan Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, dengan itqan, dengan profesional, dengan tingkat kualitas yang paling tinggi. Innahu khabirum bima ta'malun. Tapi ingat, Allah Maha teliti, Allah Maha detail mengetahui apa yang kalian lakukan. Subhanallah. Itu yang pertama. Jadi bumi terasa diam, padahal bumi bergerak. Gunung terlihat diam, padahal gunung bergerak. Berdasarkan surah An-Naml, surah 27 ayat 88. Itu bagian dari cara Allah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga bumi terasa tenang, terasa nyaman untuk kita tinggali. Demikian juga tidak terjadi gempa, goncangan yang membuat kita tidak betah di muka bumi ini. Ya, walaupun kadang-kadang terjadi goncangan, terjadi gempa. Tapi kalau kita persentase, gempa itu kadang-kadang kan cuma 1 detik, 1 menit, setengah menit bahkan. Kita sudah goncang, rumah-rumah sudah hancur. 1 menit itu dari 24 jam, itu berapa persen? Nggak sampai 1%. Kalau 1 jam 60 menit, 1 jam setengah, lebih itu 100 menit. Digoncangkan 1 menit, berarti hanya berapa bagian dari hari. Ini dari setahun cuma sekali, itu sudah merasa ketakutan kita. Bayangkan kalau gempa itu, goncangan itu terjadi sering, maka kita tidak akan nyaman. Subhanallah. Maka secara umum bumi ini nyaman. Ya, Allah jauhkan dari goncangan-goncangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bumi ini juga tidak ditenggelamkan. Padahal kita tahu, kemarin sudah dikasih tahu oleh para ahli geologi, dan Al-Quran justru mengabarkan. Ya, bahkan ini saya baca juga ada di surah Al-Kahfi.
Ya. Yang kemarin ada di surah akhir surah Al-Mulk yang mengatakan Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Bagaimana kalau air kalian itu terus ke bawah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Makanya, dan ini juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi, ghauran juga ada kata-katanya sama, saya lupa ayatnya. Maka Allah siapkan lempengan. Jadi di bawah bumi yang kita injak ada kubangan air besar. Tapi kita tidak ditenggelamkan. Tertahan, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini bagaimana indahnya Allah menjadikan bumi yang nikmat, yang nyaman kita tinggali. Itu satu tentang bumi. Yang kedua, di muka bumi ini Allah telah mempersiapkan segala keperluan kita untuk membangun rumah-rumah yang megah. Rumah-rumah yang nyaman. Ada batu-batunya, ada batu bata, ada batu hitam, ada batu dan sebagainya. Ada bahan semennya, ada kayunya, ada marmernya. Berbagai macam fasilitas. Sehingga kalau kita mau bangun rumah dengan berbagai tingkat kualitasnya, tingkat keindahannya, Allah sudah persiapkan kayu-kayunya. Mulai kayu yang paling rendah sampai kayu yang kelas paling tinggi. Allah persiapkan semuanya lengkap di muka bumi ini. Subhanallah. Sehingga kita bisa nyaman, mempunyai tempat tinggal yang indah, mempunyai rumah-rumah yang menarik. Yang ketiga, selain itu juga Allah persiapkan segala sarana untuk kita tinggal. Karena tidak cukup kita di rumah ini, buminya tenang, tapi nggak punya rumah. Kepanasan, kehujanan. Buminya tenang, nyaman, tidak terasa goncangan, punya rumah, tapi nggak pakai baju. Itu juga tidak akan enak, tidur kita tetap kedinginan. Maka Allah persiapkan, Allah tumbuhkan pohon kapas untuk dijadikan bahan pakaian kita. Allah tumbuhkan bulu-bulu pada binatang ternak kita untuk dijadikan pakaian kita. Bahkan Allah persiapkan bahan sutra, ya, bahan sutra dari ulat. Subhanallah. Jadi begitulah indahnya Allah mempersiapkan untuk kehidupan kita. Mari kita renungkan surah 17 ayat 80. Surah 17 ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum. Surah 17 ayat 80, surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah lah yang telah menjadikan rumah-rumah kita itu nyaman. Kemarin itu dinyamankan dari binatang buas, jarang ada singa nyerang rumah, ada ular nyerang rumah, enggak, diamankan sama Allah. Ya. Kemudian wa ja'ala lakum min junudil an'ami buyuta. Dan bagi sebagian orang dijadikan dari kulit-kulit binatang itu dijadikan rumah. Ya. Rumah di sini bisa dijadikan rumah dalam arti tempat bernaung, juga bisa dijadikan juga pakaian, bisa dibikin tas, bisa dibikin jaket. Tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswabiha. Ketika kita pergi, ketika di rumah kita pakai baju, keluar pakai jaket, di rumah pakai kaos tipis dari katun. Wa yauma iqamatikum wa min aswafiha, dari bulu-bulunya, wa aubariha, bulu lembutnya, wa asy'ariha, rambut-rambutnya, athatan wa mata'an ilahin. Subhanallah, semua fasilitas ini Allah persiapkan. Dan menariknya, semua ini dikabarkan oleh sang Nabi yang ummi 1400 tahun yang lalu, bercerita tentang fasilitas kebutuhan kehidupan manusia, pakaian, tempat tinggal, rumah-rumah dan bahan-bahannya. Bahkan Rasulullah bercerita tentang bahan-bahan rumah yang disampaikan tadi dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi. Yang pertama bumi. Yang kedua, matahari sebagai pusat kehidupan dan pusat tata surya. Jadi yang pertama tadi bumi dengan berbagai fasilitasnya. Yang kedua yang menjadi ayat Allah itu adalah matahari. Nah, dan tadi ada di surah An-Naba ayat 13. Waja'alna sirajan wahaja. Perhatikan, bukankah kami telah menjadikan waja'alna sirajan wahaja. Kami telah menciptakan sirajan, penerang, wahaja yang sangat terang. Ya, jadi wahaja itu ada syadidatu, syadidu ad-daw, al-sadidu cahayanya itu keras. Itu matahari. Ya, bahkan kita akan jelaskan nanti bagaimana kerasnya cahaya matahari, panasnya cahaya matahari. Waja'alna sirajan wahaja. Kita bisa lihat juga dalam surah 71 ayat 16. Waja'alal qamara fihinna nura. Allah telah menjadikan di dalam bulan ada cahaya,
wa ja'ala syamsa siraja. Tapi Allah telah menjadikan matahari sebagai penerang. Jadi bulan sebagai cahaya, ya kan kadang wajah juga bercahaya, tapi nggak bisa menerangi wajah orang lain. Ya, tapi kalau penerang, lampu, berarti itu menerangi. Subhanallah. Kemudian tabarak di surah Al-Furqan, surah 25 ayat 61. Surah 25 ayat 61, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Hadirin kaum muslimin, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matahari adalah sumber kehidupan. Jadi yang pertama poinnya ketika kita merenungkan matahari, matahari adalah sumber kehidupan untuk manusia, untuk binatang, bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Karena kita tahu kemarin, coba tumbuh-tumbuhan kita tidak dikasih sinar matahari, mati. Kita tidak ada matahari, mati, nggak ada energi. Binatang tidak ada matahari, mati, karena tidak ada energi. Dan matahari mengirimkan cahaya dalam jumlah yang sangat besar. Dengan matahari kita bisa bergerak, punya tenaga, tidak kedinginan, ya. Lihat kalau yang kekurangan cahaya matahari, lihat di kutub utara, lihat kutub selatan. Bagaimana beban hidup, ya kalau tinggal di sana, serumitnya. Tapi Allah ciptakan matahari yang pas posisinya sehingga kita bisa nanti tidak kepanasan, ya tidak juga kedinginan. Subhanallah, itu yang pertama. Jadi matahari sebagai sumber energi. Yang kedua, matahari mengeluarkan cahaya setiap detiknya. Perhatikan, matahari mengeluarkan cahaya setiap detik. Itu lebih dari 4 juta ton kalau ditimbang. Ini kata Pak ahli sains, lebih dari 4 juta ton. Dan setiap matahari, kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Dan setiap hari yang sampai ke bumi tidak kurang dari 173 ton cahaya. Jadi setiap detiknya 4 ton, tapi nggak sampai ke bumi semua. Yang sampai ke bumi setiap hari tidak kurang dari 173 ton cahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kalau diuangkan, ini bayangkan, yang kalau diuangkan, nilainya bisa 6,8 M. Pon, atau ini pon sterling atau pon Mesir. Ya. Karena yang menulis orang Yaman. Kalau diuangkan, 6,8 miliar. Setiap hari kita harus bayar. Seperti listrik kan setiap bulan kita ditagih 500.000, 1 juta. Itu baru cahaya lampu yang kita nyalakan dari maghrib sampai subuh. Itu pun cahayanya nggak bisa menerangi kebun kita, nggak bisa. Matahari setiap hari kalau harus dibayar itu bayarannya 6,8 miliar. Ya, bahkan bacanya aja rumit, nolnya kebanyakan. Subhanallah. Satu hadiah. Dan ini diberikan oleh Allah secara cuma-cuma dan free. Tidak pernah ada tagihan matahari. Bahkan kita kan bisa menciptakan energi matahari, listrik energi matahari, gratis. Yang penting punya alatnya. Subhanallah. Tapi listrik bayarnya mahal. Maka apa yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah? Maka renungan-renungan ini, saudara seiman, betul-betul harus merasakan hadirnya nikmat Allah yang banyak. Allah nanti naikkan sebentar lagi matahari menyinari kita. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kemudian nanti terbenam. Alhamdulillah ya Allah, malamnya dikasih bulan. Subhanallah. Ya. 173 ton setiap hari dan Allah tidak pernah nagih bayarannya. Gratis diberikan, cuma-cuma mataharinya diputarkan. Tidak ada manusia yang mampu memutarkan matahari. Bahkan Namrud yang sombong pun ketika mengatakan, saya bisa menghidupkan manusia, saya bisa mematikan manusia. Nabi Ibrahim mengatakan dalam dialognya dalam surah Al-Baqarah apa? Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, kalau benar kau Tuhan, Allah memutarkan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Coba kau kalau benar Tuhan, kau putarkan, pindahkan, terbitkan dari barat, apa susahnya? Pindahkan, terbitkan di barat dan terbenam dari timur. Fabuhital ladzi kafar, dan tidak bisa. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa mengklaim. Maka pasti matahari itu dikuasai oleh zat yang maha agung, maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua. Yang ketiga, matahari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sumber energi, sumber api, ya, atau bahan api. Ya. Kemarin
tumbuh-tumbuhan itu menyerap dari matahari, jadilah daun, jadilah tangkai, jadilah pohon. Nanti pohonnya dibakar jadi apa? Jadi api. Melalui satu proses kimia yang Allah ciptakan sistemnya. Atau cahaya matahari ini kalau tersimpan lama dalam perut bumi, ya tentu dengan berbagai prosesnya, lama-lama kemudian akan menjadi batu bara, minyak, dan bahan bakar di masa modern. Jadi batu bara, minyak, bensin yang dipakai pembakaran mobil itu adalah hasil sumber proses energi yang dikirimkan oleh matahari ke bumi. Ada yang ke pohonnya jadi bahan bakar. Ya, langsung ada yang mengendap di dalam bumi, dalam perut bumi lah katakan begitu. Kemudian ada yang jadi batu bara, ada yang jadi minyak bensin, ya, petrol. Subhanallah. Dan ini menariknya, sudah dikabarkan jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengabarkan tentang bahwa matahari sumber yang menjadikan bahan bakar berada di muka bumi ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam surah Yasin, surat 36 ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian minasyajaril akhdari, dari pohon yang hijau rindang daunnya, naron jadi api. Subhanallah. Dari hijau ternyata bisa menjadi sumber api. Kenapa? Karena hijaunya daun itu mengambil cahaya matahari melalui fotosintesis. Jadi matahari diambil, dipindahkan jadi pohon, di pohon dipindahkan jadi api. Subhanallah, sebuah sistem yang sempurna, cermat, indah dan menakjubkan. Pasti digenggam, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Ukuran matahari yang berat lebih besar dari ukuran bumi, bahkan beratus kali lipat. Kalau kita lihat seperti bola dengan kelereng, bola besar. Perbandingannya, menurut penelitian-penelitian yang modern ini, matahari ini bolanya besar, sedangkan bumi ini kecil. Ya. Sehingga panasnya yang berada di sekeliling matahari, perhatikan, ini mencapai 6.000 Celcius. Wah, 6.000 Celcius. Udah jadi asap kita langsung. Ya. 6.000 Celcius panasnya yang berada di sekeliling matahari. Di pusat inti mataharinya, panasnya mencapai 20 juta cc. 20 juta Celcius. Allahu Akbar. 20 juta. Bergeser keluarnya menjadi 6.000 Celcius. Tapi menariknya, Allah posisikan bumi dan matahari ini posisinya yang pas. Tidak terlalu jauh tadi kedinginan. Kalau dekat, kata para ulama, dekat saja, kedekatan, itu kita kebakaran semua. Subhanallah, ini sebuah desain yang luar biasa, yang agung. Tidak mampu dikerjakan, tidak akan bisa dikerjakan. Dan tidak mungkin ini terjadi tiba-tiba. Kemudian menciptakan manusia tiba-tiba, posisi matahari dan bulan tiba-tiba. Tidak mungkin. Ini pasti direncanakan, didesain dengan satu iradat kekuasaan. Dengan kudrat, dengan iradah, dengan kemaha bijaksanaan, dengan kemaha hikmahan, dengan kemaha pengetahuan yang teliti, yang cermat, yang detail. Subhanallah. Jadi, renungan keempat dalam matahari. Matahari dengan kekuatan panas sampai 20 juta Celcius, 6.000 Celcius, tapi yang sampai ke bumi seperti yang kita rasakan, 30 derajat, 25 derajat, antara itulah, sehingga kita bisa hidup, tubuh kita bisa menyesuaikan. Yang kelima, ya, jadi kata para ulama, bayangkan kalau salah penempatan matahari, kalau ini matahari, bumi dan sebagainya itu meletus begitu saja, nggak menempatkan, bisa salah posisinya, ya. Maka tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Yang kelima, matahari dan bulan bergerak dengan sistematis. Subhanallah, tidak pernah tertukar, tidak pernah salah. Misalnya pas hari ini terbitnya jam 11. Kalau tidak pernah terbit dengan sistematis, dengan hitungan yang teratur. Sehingga lahirlah hitungan bulan Komariah, lahirlah hitungan tahun Syamsiah, tahun Komariah, tahun Syamsiah berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Artinya dia beredar dengan peredaran yang teratur, cermat, dan tidak berubah-ubah. Andai pun ada perubahan yang tetap seperti bulan ini berapa bulan, bulan ini 30 hari, bulan ini 31 hari. Lahirlah waktu. Dan ini sudah diisyaratkan oleh seorang nabi yang ummi itu. Nabi yang tidak pernah belajar ilmu astronomi, belajar ilmu geologi, belajar ilmu apapun. Tapi sudah Nabi mengatakan apa?
Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dalam surah Ar-Rahman. Surah 55 ayat 5. Matahari dan bulan bihusban, fungsinya untuk alat hitung. Menghitung waktu. Kemudian Allah tegaskan juga di dalam surah Yunus, surah 10 ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Allah lah yang telah menjadikan matahari sebagai diyaan, sumber tata surya, sumber cahaya, wal qamara nura, dan mata dan bulan sebagai yang bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dia yang telah mengukur tempat-tempat rotasi perputarannya, li ta'lamu, subhanallah, agar kalian tahu ada di sini wal hisab, hitungan tahun dan hitungan bulan, hitungan hari. Jadi matahari ini punya dua fungsi. Fungsi satu mengirim energi cahaya kepada kita. Fungsi kedua sebagai alat hitung. Jadi subhanallah, kita orang menciptakan lampu listrik, membuat lampu listrik lampu saja. Nggak ada di lampu itu menunjukkan waktu. Misalnya. Dilihat lampu ini sekarang sudah saatnya sholat maghrib. Nggak ada. Ya bolehlah dibuat, ditempelin jam. Tapi indahnya desain Allah. Matahari itu mengirim energi, mengirim cahaya yang dibutuhkan kita untuk kehidupan kita, untuk makanan kita. Tapi di sisi lain dia juga alat hitung untuk mengukur waktu. Subhanallah. Bayangkan kalau perputarannya kadang-kadang. Kadang muter, kadang enggak, kadang cepat, kadang lambat. Bagaimana kita menghitung waktu? Jadi, fungsi yang indah yang didesain luar biasa menunjukkan pasti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan juga surah Yasin, surah 36. Surah 36 ayat 38 sampai ayat 40. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, limustaqarrin, di tempatnya, pada porosnya, dzalika taqdirul azizil. Itulah takdir, itu adalah cetakan, itu adalah buatan. Itu adalah bawaan yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perputaran yang sudah demikian cermatnya. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan kami takdirkan, kami ukur, kami desain manazila, tempat-tempatnya, rotasinya, hatta ada kalau urjunil qadim, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Jadi bulan, matahari, Allah sudah mendeklarnya bahwa ini saya buat sistemnya, saya buat porosnya, saya buat sistem perputarannya. Untuk apa tadi? Wasyamsu wa asyamsu wal qamaru bihusban, agar kita bisa menghitung, kemudian agar kita bisa mendapatkan cahaya dan kehidupan di muka bumi. Subhanallah. Pertanyaan, siapa yang menciptakan? Siapa yang menjalankan sistemnya? Mengendalikannya dengan cermat? Siapa? Tidak mungkin berhala. Tidak mungkin tiba-tiba. Tidak mungkin hukum berjalan begitu saja. Aturan bumi, aturan alam berjalan begitu saja. Dia hanya bisa masuk akal dalam logika kita kalau matahari yang berputar dengan demikian sistematis digerakkan oleh satu zat yang maha agung, maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, dan seterusnya. Belum lagi, ma'asyiral muslimin, kadang siang lebih panjang, kadang malam lebih panjang. Ya. Dan itu teratur. Tidak, maka musim panas, ya, siang lebih panjang, musim dingin, siang lebih pendek. Kenapa begitu? Terus kok nggak salah? Kok nggak ketukar gitu? Sekali-kali musim tidak. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fi sudah. Ini sengaja oleh Allah. Diciptakan sistemnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin ketika ada perintah yang berkaitan dengan waktu terbit matahari, waktu tergelincir matahari, waktu terbenam matahari, dan sebagainya, memerintahkan kita beribadah, kita yakin yang memerintah ibadah itu pasti yang menciptakan matahari. Karena dia tahu matahari tergelincir waktunya kapan, matahari terbenam waktunya kapan, matahari terbit waktunya kapan. Jadi kita yakin yang memerintah sholat itulah yang menciptakan waktu, yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga ukuran sholat itu diukur dengan matahari. Subhanallah. Perhatikan juga, ini juga satu renungan dari saya. Kita kalau beli lampu, kan beda-beda merek nih, tanpa menyebut merek. Semakin mereknya terkenal bagus, harganya pun tentu mahal. Maka kualitas lampu dari sisi kekuatannya itu lama. Ada yang kuat 2 tahun, 3 tahun, masalah dikasih garansi. Tapi ada lampu yang satu pak dibelinya cuma 15.000, 10.000. Sekali pakai 2 minggu sudah mati. Maksud saya apa?
kualitas lampu. Kalau matahari diibaratkan lampu itu menunjukkan kualitas pembuatnya. Makanya kalau ditulis PT-nya PT A, PT X, kita tahu ini sekali pakai seminggu sudah ganti terus nih. Tapi kalau merek yang ini itu 5 tahun kita bisa nggak ganti-ganti, bisa lebih hemat. Nah, lampu itu menunjukkan kualitas pembuat lampu. Maka matahari menunjukkan kualitas tinggi sang pencipta matahari. Subhanallah. Belum lagi. Kenapa si lampu ini bisa digaransi 2 tahun? Karena si pabrik lampu tahu kekuatan lampu itu. Maka Allah yang mengabarkan tanda-tanda kiamat sudah tahu kapan matahari itu akan diambil, akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Itu menunjukkan bahwa zat yang mengabarkan tanda-tanda kiamat adalah zat yang telah mempersiapkan dan menciptakan matahari. Subhanallah. Oleh sebab itu, saudara saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selalu ingin mengajak merenungkan surah Fatir, surah 41 ayat 53 di hampir setiap akhir pertemuan ini, agar kita mampu mengambil kesimpulan yang tepat. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami perlihatkan kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan, ketelitian sebagai tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, di jagat raya, matahari, bintang, bulan, dunia astronomi, dunia bumi, dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan. Sampai jelas bahwa apa yang kami turunkan Al-Quran, sampai jelas apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, annahul haq, itulah yang benar. Subhanallah. Mudah-mudahan renungan kita tentang bumi dengan berbagai fasilitas dan keindahannya, kecermatannya penempatannya, matahari dengan berbagai kehebatan, dan kekuatan panas yang tinggi, tapi Allah posisikan dengan posisi yang pas, bahkan berfungsi untuk mengirim energi, juga berfungsi untuk menghitung waktu. Mudah-mudahan ini satu renungan yang akan menambah getaran hati kita ketika kita membaca Al-Quran, getaran hati kita ketika kita melihat fenomena alam, sehingga keimanan kita benar-benar berdasarkan keyakinan, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kesadaran, bukan sekedar ikut-ikutan. Tidak ada lagi kata ragu, tidak ada lagi kata pertanyaan-pertanyaan. Sudah terjawab semua di sini bahwa semua alam semesta, sistem yang ada dalam tubuh kita yang didesain sangat rumit, cermat dan indah ini pasti dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalam-kalamnya, yang informasi-informasinya ternyata cocok, tidak pernah bertentangan dengan ilmu sains. Kalau sainsnya sudah benar, maka pasti yang menciptakan alam ini adalah yang berfirman di dalam Al-Quran yang isinya 30 juz itu. Maka mari, orang yang belum beriman, mari kita segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman, mari kita tambah keyakinan lagi. Maka janji-janji Allah yang lain, ancaman-ancaman Allah yang lain, firman-firman Allah yang lain, hukum-hukum Allah yang perintahkan kepada kita, kita yakin itu yang paling tepat kita amalkan dalam hidup kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.